Hai Gators, kembali lagi ke Membership. Kali ini kita akan membahas kembali materi yang akan teman-teman pelajari. Hari ini kita akan memahami tentang menemukan topik idealmu. Dalam membuat konten, kadang kita bingung nih. Saya kalau mau buat konten, topik idealnya apa ya? Cocoknya saya bahas konten apa ya? Banyak di kepala saya pengen membuat konten review, mau buat konten prank kali ya. Atau mungkin saya mau buat konten unboxing. Atau apa ya? Tapi semuanya saya suka. Tapi konten apa yang paling ideal buat saya dan yang paling cocok buat saya ketika saya start menjadi seorang creator? Nah, hal ini akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian dengan memahami framework, dan tentunya teman-teman sekalian akan mendapatkan kerangka kerja visual yang digunakan untuk merancang strategi konten dan menjabarkan konsep konten Anda dalam satu halaman. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, kita kali ini akan langsung praktek ya, agar teman-teman langsung bisa mempraktekkan dan menemukan topik ideal yang paling pas buat teman-teman ketika start menjadi seorang creator. Kadang kita suka bingung nih, suka labil, dan ini akan membantu kalian untuk bisa membuat konten yang paling efektif. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin start menjadi seorang creator, cari hal-hal yang paling dekat dengan teman-teman sekalian. Misalnya, hal yang paling dekat apa yang kalian sukai, terus teman-teman punya skillnya apa ya gitu ya. Ya, teman-teman gak harus belajar banyak, tapi teman-teman kayak udah punya pengetahuan wawasan tersebut dalam waktu singkat, teman-teman bisa menguasainya. Biasanya hal ini berdekatan seperti hobi teman-teman sekalian. Nah, kita bisa lihat membuat konten ataupun topik ideal dari kita biasanya itu sesuatu hal yang paling kita sukai ataupun hobi kita. Saya kasih satu contoh seperti seorang creator, namanya itu adalah Next Carlos. Dia ini adalah seorang creator yang dari awal emang suka doyan makan aja. Nah, dari doyan makan akhirnya dilakukan yang disebut sebagai content vlog yang sekarang sudah sering teman-teman temui, dan diupload, dipublikasikan dengan beragam gimmick, mungkin sesuatu hal yang menarik ataupun mungkin makanan yang memang benar-benar enak gitu ya. Dan jadilah sebuah konten yang mungkin sering teman-teman temui di YouTube. Ataupun mungkin ada seorang kreator namanya itu adalah Bobon Santoso. Dia nggak suka makan, tapi dia suka masak. Dari hobinya suka masak itu dia optimalkan. Dia buat program, nama programnya itu adalah Kuali Merah Putih, yang sekarang sering teman-teman tonton di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya videonya yang saya terakhir lihat itu ditayangkan ataupun direkam di daerah timur. Dan satu kreator lagi yang saya analogikan kepada teman-teman sekalian namanya adalah Pirsa Besari. Hobinya naik gunung. Dia menjelajahi gunung hampir di 35 provinsi. Dia buat program, dari video tersebut nama programnya adalah Atap Negeri. Itu adalah hobi, itu adalah hal yang paling dekat dengan mereka, hal yang paling disukai dan dioptimalkan dengan baik. Dari sini kita bisa belajar teman-teman sekalian bahwasannya kita bisa menemukan topik ideal ketika kita membuat konten adalah sesuatu hal yang paling kita sukai. Jangan yang terlalu jauh, karena itu akan menjadi beban buat kita. Contohnya, di layar saya sudah bagikan kepada teman-teman sekalian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman harus bisa menemukan dan tahu apa minat kalian. Misalnya, saya minatnya itu adalah suka ternak gitu ya. Saya suka ternak. Apakah mungkin saya ketika menyukai konten tentang ternak, ataupun saya suka ternak puyuh atau ayam gitu, apakah ini konten yang menarik gitu ya? Tentu akan menjadi menarik kalau teman-teman buat kontennya. Yang membuat kita itu banyak yang nonton kan sebenarnya simpel. Konsistensi kita dalam membuat video, lalu diupload, kita terus perbarui, kita analisa, menjadi jauh lebih baik, ideal, dan juga sesuai dengan keinginan penonton. Jadi temukan dulu nih, kalau di sini saya buat frameworknya, yaitu teman-teman harus menemukan dan mencatat apa minat kalian. Gak harus banyak-banyak, teman-teman cukup catat 2 minat kalian. Berikutnya, teman-teman kumpulkan skill kalian. Misalnya kalau saya skillnya itu saya suka merekam, mengedit, lalu saya juga suka yang disebut sebagai melakukan eksperimen ataupun membuat naskah seperti itu. Saya suka melakukan hal tersebut, dan juga desain saya suka melakukan hal tersebut. Kedua kemampuan tersebut, hobi dikombinasikan dengan skill, ini akan menjadi produk yang menarik. Jadi buat teman-teman sekalian, agar bisa menemukan topik idealmu, teman-teman harus cari tahu hobi kamu, kombinasikan dengan skill yang teman-teman punya. Ya, kalau kita belajar daripada kasus dari sebuah konten yang mungkin sudah teman-teman sering lihat ya, kontennya cuma mancing, dikombinasikan dengan efek visual yang menarik ataupun mungkin editing yang menarik, jadilah sebuah program yang mungkin teman-teman sering dengar, mancing mania ya teman-teman ya. Itu kan hanya kemampuan mancing ataupun dokumentasi memancing yang diambil momen-momen
dramatisnya, di mana saat pancing ditarik oleh ikan kail gitu ya, itu menjadi sesuatu yang menarik kepada penonton. Dan tentunya itu menjadi tontonan yang unik. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan khawatir, kok hobi saya itu cuma mancing gitu ya. Emang bisa jadi tontonan yang unik kepada penonton? Bisa. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, harus tentukan apa topik kalian, tentukan kekuatan ataupun skill kalian apa, dan share kepada market yang relevan. Cara mengukurnya, teman-teman coba berimajinasi saja terlebih dahulu. Tidak usah pakai data ya teman-teman ya. Tidak usah pakai YouTube Analytics ataupun yang lainnya. Teman-teman bisa mengukur pasti tentunya. Sekiranya dari minat saya ini, kira-kira siapa sih yang suka punya minat yang sama, punya hobi yang sama, usianya usia berapa. Skill ini kita kombinasikan dan kita berikan kepada market yang tepat. Misalnya saya suka naik gunung, lalu saya punya hobi dokumentasi. Siapa kira-kira yang menonton? Orang-orang yang tentunya ingin juga traveling naik gunung. Buat nama program yang ideal, ini akan menentukan topik yang paling tepat buat teman-teman sekalian. Nah, tapi kalau teman-teman kesulitan memahami framework kali ini, saya akan coba berikan, yaitu adalah specifically mengenai cara mengidentifikasi dan memulai agar teman-teman tidak salah untuk memberikan konten dan sesuai dengan target audiens. Di sini saya sudah ada 9 pertanyaan. Pertanyaan ini saya sengaja bagikan kepada teman-teman sekalian. Tugas teman-teman di rumah adalah menjawab pertanyaannya. Di sini kalau kita bisa lihat bersama-sama ada 9 pertanyaan. Pertama, tentukan topik video Anda. Tentukan topik yang paling ideal dari Anda. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana menentukan topik ideal, memahami apa yang kalian sukai, hobi kalian, dan skill kalian apa. Dicatat di sini teman-teman ya. Nah, kita jawab poin pertama. Topik dan ideal yang paling ideal buat saya itu adalah misalnya saya suka konten mengenai dekor rumah ya, ataupun review rumah misalnya teman-teman ya. Lalu target audiensnya ya tentunya target audiensnya adalah orang-orang yang ingin ataupun lagi membangun rumahnya ataupun lagi buat rumahnya teman-teman ya. Ini cocok banget untuk range usianya, mungkin yang baru punya rumah di usia 22 sampai 40 tahun ya, kita anggap seperti itu. Nah, tapi saya analogikan di sini, saya berikan contoh target audiensnya, financial ekonominya itu juga harus diukur karena menentukan siapa yang menonton video kalian, yaitu adalah misalnya menengah ke bawah ya. Berikutnya gender audiensnya, biasanya yang nonton video seperti ini bisa balance ya, laki-laki bisa perempuan gitu. Jadi kita buat ya kedua hal tersebut ya. Ya, berikutnya demografi audiens kita itu di mana? Ini juga perlu ya. Misalnya teman-teman tinggalnya di kota Tangerang, berarti teman-teman harus bisa memperhatikan bahwasannya audiens kalian ini dari kota Tangerang. Berarti yang paling relevan review rumahnya juga yang daerah Tangerang. Berikutnya, manfaat video kamu untuk audiens ini juga harus bisa dijawab. Misalnya memberikan informasi. Berikutnya, pembeda channel Anda dengan channel yang lain apa? Ini teman-teman juga harus jawab karena ini menjadi unique selling proposition teman-teman sekalian untuk langsung berkomunikasi dengan audiens. Yang berikutnya, manfaat secara material yang akan kalian dapatkan ketika membuat konten ini juga harus dijawab. Dan yang paling akhir, teman-teman juga harus tahu ketika saya start membuat konten mengenai rumah, review rumah, apa manfaat dan keuntungannya buat saya? Ini juga harus dijawab goals-nya. Dan saya rasa praktek kali ini bisa memandu teman-teman sekalian untuk menemukan yaitu adalah konten yang paling ideal buat teman-teman sekalian. Semoga teman-teman bisa praktekkan di rumah ya teman-teman ya, dan langsung bisa diaplikasikan agar kamu tidak salah lagi menemukan konten yang paling ideal untukmu.